Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Kembali Komedi Putar membahas tentang budaya, tertib hukum, dan politik. Sebagaimana Anda tahu, kita juga merupakan acara interaktif. Anda silakan menelepon ke 02151555111. Kami menunggu. Kita lanjutkan Pak Mahfud tentang tadi kita bicara masalah hukum yang dilanggar oleh masyarakat, tapi negara melakukan pembiaran. Ini kenapa bisa terjadi itu? Apakah negara memang ini negaranya yang lemah atau pemimpinnya yang lemah? Ya, ya boleh jadi. Itu tadi yang saya ceritakan orang Indonesianis itu ketika datang kepada saya, dia juga menyatakan ketakjuban terhadap Indonesia. Gini katanya, Pak Mahfud, Anda ini punya negara baik sekali, bagus sekali katanya. Kenapa? Karena begini, seakan-akan negara ini tidak ada sopirnya yang sungguh-sungguh, tapi tetap bertahan seperti ini katanya. Dengan pertumbuhan ekonomi misalnya 6-7%, itu kalau supir, ibarat mobil, supirnya lebih bagus, kru pesawatnya itu lebih bagus, itu akan lebih hebat lagi katanya. Nah, saya tidak tahu proses yang yang Pak Norka tadi katakan, apakah ini negaranya yang lemah atau masyarakatnya juga yang sudah semakin beringat. Saya kira ini, menurut saya ini memang sekarang ini ada proses transisi dari sebuah pembalikan arus tentang perlindungan hak asasi dan penegakan hukum. Nah, dulu Pak Nurka, kita masih ingat zaman Orde Baru itu hak-hak politik rakyat, hak asasi rakyat ditekan sedemikian rupa sehingga negara menjadi begitu dominan. Pelanggaran hukum terjadi selalu dari atas, ya, secara sepihak. Nah, sekarang begitu kita reformasi, berbalik, ya, arus kekuatan masyarakat yang menuntut hak asasinya itu, minta perlindungan hak asasinya itu menjadi berlebihan, sehingga sekarang terjadi kedua belah pihak ini, ya negara ya masyarakat, itu dalam posisi yang kadangkala menimbulkan pertanyaan sikapnya terhadap ketaatan terhadap hukum yang seharusnya ditegakkan bersama-sama gitu. Sehingga sekarang kan kita melihat sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan, misalnya terjadi di kasus Kuningan kemarin, Ahmadiyah itu, ya, bagaimana masa dengan begitu brutalnya bisa menyerang dan berperang secara fisik dengan aparat itu, ya. Tidak kita bayangkan di berbagai tempat eksekusi putusan pengadilan dilawan rame-rame oleh rakyat, dan itu hampir tiap kali kita lihat, tiap hari kita lihat di televisi. Ya, sehingga kita ngeri, ini negara ini mau kemana gitu. Mbak Dani, apakah ini merupakan proses dari tadi keterbukaan yang mendadak selama reformasi? Kan kita hanya melihat ini dulu zaman Orde Baru semua orang takut. Sekarang semua orang bebas. Orang yang ingin melanggar hukum bebas, orang yang ingin tertib hukum juga bebas. Tapi apakah kita akan membiarkan ini sampai mungkin suatu hari akan menjadi baik seperti kata optimisme peneliti dari Amerika itu? Iya, menyambung apa yang dikatakan Pak Mahfud, saya pikir kita ketika reformasi terjadi, kita kemudian ada euforia yang kebebasan menjadi sesuatu yang kita reguk bersama-sama dan sepuas-puasnya. Tapi di sana kita lupa bahwa kita hanya menggarisbawahi tentang demokrasi tanpa mempertimbangkan atau memikirkan bahwa politik adalah jauh lebih penting. Artinya politik di sini kita lupa mengisi politik tidak sekedar dengan siapa mendapatkan apa bagaimana, tetapi politik yang berkeadaban. Artinya politik yang juga anti korupsi, politik yang juga pro pluralisme. Terus kemudian politik yang juga berkeadilan dan sebagainya, tidak menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah, ini kita di ruang publik kita yang ada adalah, bahkan di media yang ada adalah pertengkaran para elit memperebutkan kursi kekuasaan. Dan kita juga harus ingat juga bahwa karakter dari kekuasaan itu, seperti yang dikatakan Ignaz Kleden misalnya, itu kekuasaan itu selalu cenderung mempunyai potensi membesarkan dirinya. Tidak sebaliknya. Dan kedua, dia cenderung tidak mau dipersalahkan, tapi dia mau mempersalahkan. Nah, dalam konteks ini, kita yang masyarakat, kita publik, ini harus membatasi.
Jadi inti dari kekuasaan itu sebetulnya pembatasan. Nah, inilah yang harusnya kita selalu dengung-dengungkan dan media harusnya ini terus. Jadi moralitas publik harus dibangkitkan bahwa kita tidak boleh berlebihan menggantungkan sesuatu terhadap penguasa, karena kita selalu berlebihan bahwa penguasa itu secara moralitas lebih bagus segala macam. Kita berharap dia saleh, kita berharap dia baik. Tetapi pada kenyataannya ketika masuk dalam sistem atau matriks kekuasaan itu dia tergerus. Oke, Mbak Nani, kita ada penelpon dulu. Kita halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Fatah Bintaro. Pak Fatah dari Bintaro ya. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Ya, ini masalah solusi kemacetan, Pak ya. Mengenai tertib hukum nih. Tertib hukum, oke. Ya. Jadi, ya kaitannya dengan masalah pengatasan kemacetan. Lalu lintas tadi. Ya. Ya, halo, silakan. Terputus. Baik, tadi Mbak Dani bicara tentang kekuasaan dan pembatasan. Ya. So, ketika reformasi kan sebenarnya itu semua fokus kepada pembatasan. Betul. Dengan melakukan amandemen konstitusi berkali-kali bertahun-tahun. Ya. Pak Mahfud bagaimana melihat? Ternyata hasilnya kok seperti ini? Ya, betul. Jadi kita dulu waktu melakukan reformasi itu, kenapa dulu selalu terjadi otoritarisme pada pemerintahan-pemerintahan masa lalu ya, Orde Lama, Orde Baru gitu kan. Lalu karena pandangan pada waktu secara akademis dikatakan kekuasaan kita itu belum ketat di pembatasannya, membatasi lingkupnya maupun masanya, masa berkuasanya itu. Lalu kita buat amandemen bahwa orang berkuasa itu bisa 2 periode maksimal kalau untuk presiden. Itu menyangkut waktu, lalu menyangkut lingkup, lalu dibuat lembaga-lembaga negara yang membatasi kekuasaan dan saling kontrol gitu. Tetapi ya itu sistem juga yang sudah bagus sekalipun tidak dengan serta-merta menjadi keadaan menjadi baik, karena juga orangnya ya, yang sekarang ini haus kekuasaan itu entah mau dibendung dari mana gitu ya. Ini ada telepon rupanya ya. Silakan. Baik, Pak Mahfud. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dari mana? Dari Manado, Pak. Dari Manado, dengan siapa, Pak? Jauh. Dengan Jerry. Pak Jerry, ya. Ya. Silakan. Saya bukan mau bertanya, Pak. Cuma mau menyarankan. Ya. Karena kita lihat itu kita tidak ini ke trias politika itu. Tetapi kecenderungan yang terjadi di saat ini adalah kecenderungan terjadi itu orang eksekutif dia berperan sebagai orang yudikatif. Orang yudikatif berperan sebagai legislatif. Itu mesti proporsional, Pak. Baik, kalau Pak dia Jerry. orang yudikatif, dia bicara sebagai orang yudikatif. Kalau dia orang legislatif, dia harus bicara sebagai orang legislatif. Pak Kalau Jerry. dia seorang eksekutif, dia harus bicara sebagai seorang eksekutif. Jadi Baik. jangan belok-belok, Pak. Ya, Baik. Terima kasih, Pak Jerry. Sebelum Pak Mahfud menjawab, kita akan rehat sejenak. Komedi Putar segera kembali. Tetaplah di JAK TV.